Jadi sahabat Indonesia, demikian kronologi peristiwa kriminalisasi yang saya alami. Saya mohon doa dan dukungan dari sahabat Indonesia semua agar saya mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya di proses banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Saya masih percaya bahwa penegakan hukum ini masih berjalan seperti yang kita harapkan bersama. Imparsial, tegak lurus, dan memberikan keadilan seadil-adilnya, dan melindungi whistleblower maupun melindungi niat baik kita untuk menjaga negara, menjaga Indonesia agar tidak terjadi lagi penggelapan aset negara maupun terjadi lagi tindak pidana korupsi. Itu niat saya menyampaikan hal ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sekali lagi terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Saya mohon doanya agar usaha saya ini dapat mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya. Insya Allah Tuhan meridhoi tugas kita dalam menjaga Indonesia yang kita cintai. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy di Anak Bangsa Channel. Sahabat Indonesia, beberapa hari terakhir ini beredar podcast dan berita-berita di media maupun dari Twitter dari Profesor Dr. Henry Subiakto, seorang pakar komunikasi publik dan ahli ITE yang terkait dengan kriminalisasi yang saya alami. Saya setelah podcast itu beredar, yang podcast antara Profesor Henry Subiakto dengan Mas Hersubino Arif itu beredar, serta tulisan dari Profesor Henry Subiakto beredar kemana-mana. Saya dijapri, di WA oleh beberapa orang, banyak tokoh-tokoh, teman-teman, sahabat-sahabat, dan banyak orang lain untuk menanyakan, yang pertama apakah itu benar, dan yang kedua kronologinya seperti apa. Nah, pada kesempatan ini karena itu sudah beredar, saya harus menjawab. Yang pertama ingin saya jawab, benar saya mengalami kriminalisasi seperti yang disampaikan oleh Profesor Henry Subiakto. Dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Profesor Henry Subiakto yang telah memviralkan kasus ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Henry Yosodiningrat dan rekan-rekan di kantor pengacara beliau yang telah mendampingi saya selama ini menghadapi kasus ini. Jadi sekali lagi saya katakan itu berita itu benar adanya. Saya mengalami kriminalisasi. Nah, pertanyaan kedua tentang kasus apa ini? Nah, ini perlu saya jelaskan supaya tidak simpang siur bahwa ini terjadi sekitar tahun 2022 sampai pertengahan 2023 yang lalu. Sudah hampir 4 tahun atau 3 tahun yang lalu, lebih lah. Nah, ini adalah niat saya waktu itu dalam YouTube kanal Anak Bangsa untuk membantu negara, membantu pemerintah, membantu rakyat, dan membantu aparat penegak hukum bahwa ada potensi kerugian negara, ada dugaan korupsi, ada dugaan maladministrasi yang terjadi. Jadi saya sebagai warga negara mempunyai kewajiban moral untuk mengungkapkannya di ruang publik. Sebagai jurnalis media baru dan sebagai warga negara, rasanya tidak mungkin saya diam kalau ada dugaan terjadinya tindak pidana korupsi maupun dugaan maladministrasi pengelolaan aset negara. Nah, kronologinya seperti apa? Saya akan menyampaikan kronologinya sebagai berikut. Kronologi kriminalisasi yang saya alami. 1.
Pertengahan tahun 2022, ada seorang warga masyarakat yang ingin bertindak sebagai whistleblower atau peniup peluit menghubungi saya yang mengatakan ada dugaan korupsi triliunan rupiah dan dugaan maladministrasi pengelolaan aset daerah di BUMD, Badan Usaha Milik Daerah milik Pemda DKI Jakarta. Sang whistleblower juga menyerahkan dokumen-dokumen yang mendukung pernyataannya tersebut, antara lain dokumen kerjasama BUMD dimaksud dengan pihak swasta, dokumen-dokumen lembar aktivitas harian pegawai atau LAHP, dan rekomendasi resmi dari lembaga negara Ombudsman RI, serta dokumen-dokumen lainnya. Kedua, sesuai dengan prosedur jurnalistik, saya melakukan telaah, validasi, dan klarifikasi atas dokumen-dokumen tersebut ke berbagai pihak terkait selama kurang lebih 4 bulan. Dan kesimpulannya, dokumen-dokumen itu valid, terutama LAHP dan rekomendasi dari Ombudsman RI yang mengatakan memang benar terjadi dugaan maladministrasi tata kelola aset negara di BUMD dimaksud. 3. Dengan kesadaran akan kewajiban moral saya sebagai warga negara untuk membantu negara dalam pemberantasan korupsi dan agar masalah ini menjadi atensi aparat penegak hukum dan instansi terkait, tanggal 18 November 2022 saya sepakat membuat podcast dengan sang whistleblower. Lalu podcast tersebut tayang tanggal 20 November 2022 dengan judul Dugaan Potensi Kerugian Negara Miliaran Rupiah di BUMD, BK terlibat. BK ini adalah Direktur Utama BUMD dimaksud pada waktu itu, dan pada waktu tahun 2022 BK ini menjadi salah seorang menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo. 4. Setelah podcast saya tayang, sesuai dengan kaidah jurnalistik, saya menghubungi pejabat Pemda DKI Jakarta dan pimpinan BUMD dimaksud yang disebut dalam podcast tersebut untuk memberikan klarifikasi, tapi mereka tidak mau atau menolak memberikan klarifikasi. Bulan Maret 2023 saya kembali diminta oleh sang whistleblower untuk podcast lagi karena ada indikasi Pemda DKI Jakarta dan pimpinan BUMD dimaksud mengabaikan atau tidak mengindahkan LAHP dan rekomendasi dari Ombudsman RI. Podcast kedua saya beri judul PJ Gubernur DKI Jakarta dituduh abaikan rekomendasi Ombudsman RI. Benarkah? Nomor 6. Setelah konten tayang, saya kembali menghubungi PJ Gubernur DKI Jakarta untuk memberikan tanggapan dan klarifikasi. Oleh PJ Gubernur dijawab akan diteruskan ke pimpinan BUMD dimaksud karena beliau tidak paham kasus ini, karena beliau waktu itu masih atau baru menjabat beberapa minggu. Ketujuh, akhirnya komisaris dan direksi BUMD dimaksud menghubungi saya dan diadakanlah pertemuan dengan saya. Dalam pertemuan tersebut, direksi BUMD dimaksud tetap menolak memberikan klarifikasi, tapi berjanji akan menindaklanjuti LAHP dan rekomendasi dari Ombudsman RI, dan juga akan mempertemukan narasumber podcast saya, yaitu sang whistleblower, dengan mitra usaha swasta yang disebut oleh narasumber dalam podcast tersebut.
8. Setelah pertemuan dengan direksi BUMD dimaksud, saya berkesimpulan, tugas saya sebagai warga negara dan aktivis anti korupsi serta jurnalis untuk membantu negara dalam tata kelola pengelolaan aset negara yang baik sudah berhasil dan selesai. Jadi 2 konten podcast tersebut langsung saya hapus atau take down. 9. Bulan Mei 2023 justru mitra usaha swasta dari BUMD dimaksud membuat laporan polisi yang melaporkan narasumber podcast saya dengan tuduhan melakukan fitnah dan penyemaran nama baik. Saya jadi saksi di Bareskrim Polri. Pemeriksaan di Bareskrim berlangsung lebih setahun dan lebih dari 7 kali diajukan kejaksaan, tapi P19 alias berkas belum lengkap. 10. Kembangan selanjutnya sekitar Desember 2024, saya justru dijadikan tersangka dengan tuduhan ikut serta melakukan perbuatan fitnah dan pencemaran nama baik. Bahkan akun YouTube kanal Anak Bangsa disita oleh Bareskrim Polri. Proses berjalan terus hingga di persidangan mulai Juli 2025 sampai Desember 2025. 11. Anehnya, dalam proses persidangan yang berlangsung selama lebih dari 6 bulan, jaksa penuntut umum dan majelis hakim hanya fokus pada laporan pencemaran nama baik dari pelapor dan sama sekali mengabaikan fakta adanya dugaan korupsi dan maladministrasi tata kelola aset negara. Bahkan LA, HP, dan rekomendasi lembaga negara Ombudsman RI tidak dijadikan pertimbangan hukum oleh jaksa penuntut umum maupun majelis hakim. Pembelaan saya dan sang whistleblower secara langsung maupun melalui penasehat hukum kami yang dengan jelas menyampaikan bahwa podcast dimaksud adalah upaya kami untuk membantu negara, aparat penegak hukum untuk mendalami dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dan maladministrasi pengelolaan aset negara yang disertai data-data dan dokumen-dokumen yang valid juga sama sekali tidak dipertimbangkan. Sekali lagi, majelis hakim seolah hanya fokus pada pelamporan pencemaran nama baik dan tidak mempertimbangkan kepentingan negara dan publik. Akhirnya, tanggal 13 Januari 2026, saya dijatuhi vonis 8 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena dianggap turut serta melakukan perbuatan fitnah dan pencemaran nama baik. Saya langsung melakukan upaya banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Jadi sahabat Indonesia, demikian kronologi dari kasus yang saya alami. Dan ada pertanyaan ketiga, kenapa kami tidak mengungkapkan atau saya tidak memviralkan kasus ini pada saat proses persidangan? Karena saya mempunyai alasan waktu itu, saya mempercayai bahwa proses persidangan ini akan berlangsung dengan fair. Majelis hakim akan mempertimbangkan bahwa apa yang saya lakukan semata-mata hanya demi kepentingan negara dan demi kepentingan publik. Tidak ada intensi pribadi sama sekali, tidak ada mens rea dari saya sama sekali. Tapi ternyata faktanya keinginan saya yang untuk percaya dalam proses persidangan ini tidak terjadi. Maka akhirnya saya berani mengungkapkan ini di ruang publik semata-mata karena saya ingin ada perhatian dari aparat penegak hukum, dan saya ingin mengatakan bahwa saya tetap tegar, saya akan terus menyuarakan untuk membantu pemerintah
membantu negara dan membantu aparat penegak hukum kalau ada dugaan tindak pidana korupsi maupun dugaan maladministrasi pengelolaan aset daerah maupun aset negara. Itu intensi saya. Saya tidak mempunyai kepentingan pribadi untuk menyerang individu siapapun. Kepentingan saya hanya satu, menjaga Indonesia. Jadi sahabat Indonesia, demikian kronologi peristiwa kriminalisasi yang saya alami. Saya mohon doa dan dukungan dari sahabat Indonesia semua agar saya mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya di proses banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Saya masih percaya bahwa penegakan hukum ini masih berjalan seperti yang kita harapkan bersama. Imparsial, tegak lurus, dan memberikan keadilan seadil-adilnya. Dan melindungi whistleblower maupun melindungi niat baik kita untuk menjaga negara, menjaga Indonesia agar tidak terjadi lagi penggelapan aset negara maupun terjadi lagi tindak pidana korupsi. Itu niat saya menyampaikan hal ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sekali lagi terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Saya mohon doanya agar usaha saya ini dapat mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya. Insya Allah Tuhan meridhoi tugas kita dalam menjaga Indonesia yang kita cintai. Terima kasih. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Sampai jumpa.